Gitu. Oke, silakan Jadi silakan gini, Bapak. saya melihat ya, kalau boleh saya share slide boleh? Boleh sekali. Apa nggak Bang Suwana? Silakan. Oke, masuk ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, saya ingin memulai diskusi ini dengan tadi Mas Nasir. Oh, ya, saya sapa dulu Pak Bung Nasir, uh, Presiden Kopi Pahit, terus Pak Andre dari staf khusus Menkape, Ngabalin tuh. Bang Abalin, terus Bung Dani, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang saya kira di sini juga banyak sekali yang ada Mas Anas dari KKP juga saya kira memantau kelihatannya. Saya ingin memulai bahwa dari hasil dari penelaahan saya bahwa memang ekspor benih lobster ini ekspor benihnya ya, ekspor benih itu menurut saya kurang tepat dari segi ekonomi maupun dari segi ekologi. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Secara Tapi ekonomi, awal prolognya sebelum itu loh Bang ya. Ini nanti kan kita discuss nih. Biar nggak kelihatan Abang kasih kuliah buat kita. 10 menit apa? Oke, silakan silakan. Singkat singkat. iya, ya, betul. Ya, belum menit aja. Jadi secara ekonomi, benih lobster ini hanya akan meningkatkan daya saingnya Vietnam. Nah, Vietnam ini adalah negara pesaing gitu. Sehingga kalau misalnya kita kalau kita mengirim benih kita ke Vietnam, ya sama saja dengan mematikan produk lobster kita di pasar internasional. Karena Vietnam ini adalah negara pesaing kita di pasar internasional untuk lobster yang siap konsumsinya gitu kan. Dan pasar ekspor yang pasar utama lobster konsumsi itu adalah China. Nah, jarak dari Vietnam ke China itu bisa ditempuh lewat darat gitu. Sementara dari Indonesia kan tidak bisa. Inilah yang sehingga kalau misalnya kita memberikan amunisi kepada Vietnam, nah ini berbahaya. Justru akan meningkatkan daya saing mereka. Sementara di kita mau mengembangkan budidaya, nanti di pasar internasional kita babak belur, ya sama saja. Akhirnya ini tidak menurut saya ini pertama yang tidak tepat dari segi ekonomi gitu ya. Yang ya dari segi ekologi ini benih lobster ini kalau kita belajar ekologi perairan segala macam mungkin Bung Aam dulu waktu S1 sampai S2 sampai S3 saya belajar ini bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem keseimbangan keseimbangan rantai makanan yang ada di wilayah perairan, khususnya yang ada di wilayah perairan pesisir di sekitar terumbu karang. Kalau misalnya ini kalau misalnya ini dieksploitasi dengan dalih untuk diekspor, ini keseimbangan ini akan terganggu gitu. Keseimbangan di rantai makanan ini sehingga nanti ikan-ikan yang ada di atasnya memang banyak predator yang sehingga ada yang bilang SR-nya itu 0,01 gitu kan. Nah, itu adalah dari predator di alam gitu. Predator alam ini dia kalau bedanya predator alam dengan predator manusia, kalau predator alam itu kalau misalnya dia sudah kenyang ya sudah dibiarkan gitu. Beda dengan predator manusia gitu loh. Eksportir nelayan dalam hal ini tangan panjangnya eksportir gitu. Dia walaupun sudah kenyang dengan pendapatan, dia pasti akan terus eksploitasi gitu. Nah, ini bahayanya. Sehingga ini akan secara ekologi akan mengancam daripada kelestarian sumber daya lobster dan juga mengancam keseimbangan rantai makanan yang ada di alam gitu. Nah, sehingga menurut kami benih lobster ini biarkan saja di alam gitu kan. Biarkan saja di alam dengan SR-nya 0,01 itu gitu kan. Jangan dieksploitasi. Cukup dieksploitasi yang dewasanya saja, itu pun harus dibatasi gitu kan. Karena sekarang stoknya sudah sangat overeksploitasi gitu. Yang tingkat yang dewasa. Nah, sementara di sisi lain kita harus mengembangkan budidaya, tapi benihnya harus dari hatchery, jangan dari alam. Jadi kalau kita mengembangkan budidaya, kembangkan dulu hatchery. Jangan langsung kita mengambil dari alam. Ingat bahwa kita punya pengalaman pahit, nih kopi pahit nih. Kita punya pengalaman pahit, di ikan ini punya pengalaman pahit, bagaimana dulu
benih bandeng tahun 70-an habis di alam. Benih bandeng tahun 70-an habis di alam. Akhirnya tahun 73 itu dilarang diekspor. Sebelum tahun 73 benih bandeng ditangkap di alam, ada yang dibesarkan, ada yang diekspor. Akhirnya tahun 73 Menteri Pertanian melarang melalui peraturan Menteri Pertanian bahwa benih bandeng dilarang diekspor sampai tahun 90-an. Tahun 90-an baru benih bandeng dengan hatchery akhirnya baru diperbolehkan kembali hal yang sama. Benih bandeng ini mengulang yang sama, benih bandeng ini di lobster gitu. Kita sudah punya pengalaman dalam hal ini gitu kan, seperti itu. Dan inilah yang harus menjadi kita pelajaran. Jadi kalau misalnya mau kita mengembangkan budidaya lobster, ya kita harus kembangkan dulu hatchery-nya gitu kan. Kemarin kan sudah ke Australia tuh timnya Pak Menteri kan, mungkin Mas Andre juga ikut gitu ya. Nah, bisa dicontek di sana bagaimana mengembangkan hatchery di sana yang konon kabarnya sudah berhasil gitu kan. Itu diterapkan di Indonesia. Kembangkan dulu hatchery baru kita kembangkan budidaya. Jangan kita mengeksploitasi, jangan kita mengulangi kesalahan yang sama dari bandeng ke lobster seperti itu. Ini saya bisa seperti itu. Nah, tadi terkait gini, ini perbandingan Indonesia dengan Vietnam sebelum dan sesudah Permen KP 56. Datanya bisa dilihat. Yang agak pink, yang pink ini atau ke kuning-kuningan ini adalah Vietnam. Vietnam sejak tahun 2014 dia ekspornya turun. Karena dia memang sangat tergantung benihnya sama Indonesia. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia begitu dia dari 2016 sampai ke 2019, ini naiknya luar biasa. Seperti itu. Ini adalah contoh kasus kenapa kita tetap harus mempertahankan jangan mengekspor benih, lebih bagus mengekspor yang memang ukuran konsumsi gitu kan. Vietnam itu sekarang sudah mulai terpuruk. Kenapa Vietnam sekarang ngotot ekspor benih sekarang? Karena apa? Mas Nasir dan Bapak Ibu sekalian harus tahu ritme daripada ekspor lobster. Ekspor lobster ke Cina, perilakunya itu adalah akan meningkat ketika menjelang Imlek. Menjelang Imlek itu akan terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu, sekarang Vietnam itu kan bisa membudidayakan antara 6 sampai 8 bulan. Nah, kalau misalnya benihnya dipasok sekarang ke Vietnam, dia menjelang Imlek dia sudah panen. Dan dia akan menguasai pasarnya di Cina nanti. Sementara Indonesia akan kalah bersaing gitu. Nah, ini ekonomi gitu kan. Seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan dari segi ekologi. Kalau kita belajar, ini sedikit saya teori tentang ekologi. Di sini ada siklus ikan, siklus lobster. Dia bertelur dan ini di wilayah terumbu karang. Lalu dia berenang ketika menjadi perulu segala macam, dia ada di air dan terbawa ke wilayah pesisir. Nah, disinilah ditangkap oleh para nelayan, gitu kan. Nah, inilah yang dibilang SR-nya 0,01 itu karena dimakan oleh predator ini. Itu loh, dimakan oleh predator ini. Nah, bayangkan kalau misalnya predator ini ditambah predator nelayan, gitu loh. Yang tangan kepanjangan ini. Tangan kepanjangan dari eksportir, ini bisa berbahaya. Ini teori ekologi gitu. Kita bisa menjelaskan inilah bahayanya kenapa ini sangat berbahaya ketika ini dieksploitasi secara besar-besaran. Yang menikmati ini adalah para eksportir ini. Kenapa? Ada datanya harga di tingkat nelayan per ekor jenis benih di Lombok itu kurang dari $1 per US dollar. Ini data tahun 2011. Sekarang saya kira kemarin Menteri Kelautan menetapkan antara 5.000 sampai 10.000. Artinya hampir sama antara di tingkat nelayan. Tapi di Vietnam harganya bisa di atas 13 US dollar. Nah, sehingga sebetulnya yang diuntungkan itu adalah bukan nelayan, tapi eksportir ini gitu di Indonesia. Jadi yang nelayan itu di mana yang sejahtera baru para ekspor, itu kan? Itulah ya. Ini data loh ya. Kita berbicara data seperti itu. Kita tidak asal
berbicara. Nah, ini kondisi sumber daya lobster yang ada sekarang. Hampir sebagian WPP itu merah. 5 WPP sudah full eksploitasi dan 6 WPP sudah over eksploitasi. Ini data KKP yang harusnya menjadi rujukan, gitu ya. Nah, ingat bahwa lobster di dunia itu 99% itu dihasilkan dari produksi alam, bukan dari budidaya. Penghasil budidaya itu hanya 6 aja. Hanya 6 negara saja gitu. Tidak lebih dari yang utama. Makanya kenapa 99% wilayah ini dari tangkap, makanya setiap negara produsen lobster itu selalu menjaga lobsternya di alam. Mereka juga melakukan pengaturan. Dilarang menangkap, misalnya Australia, dilarang menangkap lobster yang biak bertelur gitu kan. Lalu dilarang mengambil lobster ketika masih dalam tahap siklus hidup, artinya masih dalam perulus atau dalam benih seperti itu. Nah, ini beberapa negara-negara produsen yang mengatur, yang melarang menangkap ukuran tertentu segala macam seperti itu. Nah, saya kira mungkin itu dari segi ekologi dan dari segi ekonomi. Kenapa saya tetap merekomendasikan untuk tidak mengekspor benih, mari kita kembangkan hatchery dan kembangkan budidaya dari hasil hatchery seperti itu. Saya kira itu mungkin dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Suhana. Artinya kembangkan hatchery untuk pembenihan, dan tadi juga ditekankan pada ekonomi dan juga ekologi. Ini tampaknya dengan adanya peraturan ini sebenarnya yang lebih diuntungkan itu Vietnam, bukan kita seperti itu. Dan tadi juga beliau juga katakan bahwa bukan dari budidayanya, tapi dihasilkan dari alam lah seperti itu. Baik, kita tahan sebentar Kang Suhana, kita ke Kang Dani Setiawan.